kelompok 1, media adaptif yang akan membuat podcast mengenai kisah inspiratif dari anak-anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ulfi Nadia. Aku Erika Zalfalia. Aku Aziza. Aku Sylvia. Dan aku Syifa. Nah, ditunggu ya. Nah guys, kalian tuh punya gak sih temen atau tetangga atau bahkan kayak tokoh-tokoh yang menginspirasi tapi dia itu ABK? Ada sih. Ada aja. Nah, Ada sih. mending hari ini kita ceritain aja mengenai anak-anak ABK itu yang menginspirasi orang-orang walaupun dia tuh punya keterbatasan dalam dirinya gitu. Siapa yang mau cerita duluan nih? Aku boleh deh. Oke, jadi Apa tuh Erika ceritanya? sebenarnya bukan teman atau tetangga sih, lebih ke kenalan aja. Jadi waktu itu aku tuh dapat tugas untuk mewawancarai salah satu pelaku usaha UMKM gitulah ya. Nah terus kita itu dapat informasi, oh ada nih yang jadi pelaku usaha manik-manik. Kalian tahu beads gitu kan, kayak gelang yang meronce gelang gantungan kunci. Nah beliau ini bisa membuat kayak gantungan kunci, gelang yang dari manik-manik itu, tapi beliau ini adalah seorang penyandang disabilitas netra, yaitu tunanetra. Jadi kalian bisa bayangin gak sih orang tunanetra, mereka kan gak bisa ngelihat ya ibaratnya, tapi kok bisa ya mereka itu menciptakan barang-barang yang butuh ibaratnya butuh kemampuan, butuh ketelitian, terus butuh kemampuan visual banget. Kayak misalnya kita aja nih, kita kan bisa ngelihat, tapi kita untuk meronce dan segala macam itu kan kayak butuh ketelitian banget ya. Dan ternyata seorang tunanetra tuh bisa untuk membuat benda-benda yang butuh kejelian, terus kemampuan visual yang tinggi gitu. Terus pas aku mau wawancarai juga ternyata beliau ini udah menekuni bidang manik-manik itu, bidang kerajinan tangan itu sejak kecil. Jadi emang dia udah dibiasakan untuk bikin manik-manik, meronce dan sebagainya itu tuh dari kecil dan udah dilatih sejak dini gitu. Oke, keren banget ya berarti ya Kak. Keren banget. Siapa namanya Kak? Siapa? Namanya Kak Erika, kebetulan namanya sama. Namanya Kak Erika. Berarti Kak Erika maksudnya tuh penyandang tunanetra pun bisa loh membuat manik-manik yang kecil dan butuh ketelitian lebih banyak. Kita aja kadang kalau gelap itu kan susah gitu ya untuk lihat masukin beadsnya gitu. Betul, bener sih. Makanya keren banget dan pasti menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Betul. Apalagi buat yang kayak kita nih, kita bisa ngeliat terus males untuk belajar, membuat kerajinan, explore, itu kan mencoba kayak hal baru gitu kan. Bener-bener. Nah, coba siapa lagi mungkin dari Aziza? Oke, kalau dari aku sendiri, itu aku kan ngajar privat anak tunarungu. Dia tuh masih kelas 8 SMP. Awalnya tuh dia punya kepercayaan dirian yang sangat rendah karena dia kan sekolah di inklusi. Lalu kan kalau sekolah inklusi itu gabungan sama anak-anak umum pada usianya. Sedangkan dia itu tunarungu sendirian di kelasnya. Itu dulu dia waktu awalnya itu nggak mau untuk belajar, nggak mau ikut lomba, dan bahkan dia juga dibully sama teman-temannya. Tapi semenjak dia nonton salah satu video gitu dan juga drakor, aku ajarin dia untuk nonton film-film drakor tapi yang ada maknanya gitu. Dia ada pesan-pesannya. Gak cuma nonton doang. Kayak kita mungkin ya gitu. Tapi di situ ternyata dia tuh bisa belajar. Dan dia tuh ikut lomba-lomba, dia juga bisa untuk menghafal pidato sekitar berapa ya? Untuk 4 orang karena dia jadi pembuka acara gitu. Dan dia belajar sendiri, dia kontrol mimik mukanya, kontrol suaranya. Padahal suara tunarungu kan tahu sendiri. Bass ya. Bass bindeng udah gitu dia kan susah dengar suara-suara nanti dari mungkin MC-nya segala macam. Tapi di situ dia belajar dan dia jadi 4 kali pembuka acara. Dalam satu waktu. Keren banget. Kalau kayak gitu berarti bisa jadi MC. Iya, betul, MC benar-benar. Karena udah terlatih kerjaan juga. dia gitu ya. Iya, betul. Karena dia juga minta di bidang situ ya. Iya. Terus juga kalau kayak gitu jadi dia udah punya pengalaman nih. Nah, terus akhirnya dia akan ngerasa kalau itu kayaknya seru deh dan dia bisa gitu mampu akhirnya. Jadi makin lama dia nyoba suatu hal yang baru lagi, dia explore lagi yang lain, hal lainnya yang lebih dia mau tahu gitu. Iya, betul. Bagus, keren. Oh, kalau boleh tahu anaknya namanya siapa nih Bu Aziza? Namanya guru? Mercy.
kayak mobil ya. Iya, tapi dia perempuan ya, fun fact. Oh, ya. dia perempuan. Iya, perempuan. Nama panjang siapa nama panjang? Namanya Mercy Ju. Mercy Ju itu dari bapaknya. Oh. Aduh, nama orang kaya. Iya, kok kayak nama ini ya? Namanya beda ya sebenarnya. Namanya agak Iya, beda kayak luar nama kita negeri gitu, versi. Anak zaman sekarang gitu nggak sih namanya? Betul. Iya, bener. Bisa. Nah, siapa nih yang mau cerita lagi mengenai kisah inspiratif dari anak-anak ABK? Lanjut Sil. Lanjut nih ya. Iya. Kalau aku sih ada ceritanya dari sisi sudut pandang yang beda. Jadi ini tuh orang tua yang punya anak spesial, anak berkebutuhan khusus. Dia punya anak, dua anaknya ini berturut-turut itu Down syndrome gitu. Jadi anak yang pertama itu lahir pada 2004, nggak beda jauh berarti umurnya sama kita. Dia laki-laki namanya Biu, dia itu Down syndrome dari sebenarnya pas masa kehamilan tuh ibu dan orang tuanya tuh udah tahu gitu kalau anaknya itu Down syndrome, tapi mereka sepakat untuk tetap mempertahankan janinnya, padahal kan kalau di luar negeri apalagi di California kalau hal-hal untuk menggugurkan bayi-bayi seperti itu kan diperbolehkan ya oleh pemerintah, tapi mereka berkomitmen untuk keep anak itu gitu. Nah, pada saat kehamilan kedua kebetulan mereka tuh mengandung anak Down syndrome lagi gitu. Jadi anaknya itu namanya Betty, melahirkan pada 2009 gitu. Nah, dari situ tuh orang tuanya, karena orang tuanya juga sebagai pembisnis, mereka punya ide lah untuk membuka peluang usaha untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kabarnya sih di kafe ini, jadi ini usahanya tuh dalam bentuk kafe, jadi pelayannya, baristanya, terus tukang-tukang masaknya itu kebanyakan sebagian besar tuh anak Down syndrome, tapi ada anak berkebutuhan lain gitu kayak tunagrahita dan lain-lain, tapi kebanyakan untuk Down syndrome. Jadi dia tuh kabarnya sudah mempekerjakan sebanyak 400 orang. Wow. Itu di dalam satu kafenya itu? Iya, itu satu kafe aja. Jadi dia tuh baru punya cabang satu di California, namanya nama kafenya itu nama anaknya Biu and Betty Cafe gitu. Ya, kalian bisa kepoin nanti kafenya karena itu Kita mesti terbang dulu di California. siapa tahu kan kita bisa langsung Oh iya, kesana. bener. Amin. Berjumpa Amin. dengan anak-anak Down syndrome lainnya. Tapi kita nggak perlu khawatir karena sebenarnya anak-anak dalam negeri kita pun juga banyak loh Bener. yang bisa seperti itu gitu. Iya, berarti emang maksudnya menginspirasi juga buat orang tua Iya, yang bener. punya anak Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus yang lain di Indonesia. Jadi kayak bisa lah untuk sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin untuk Iya, membangun betul. usaha untuk anaknya gitu. Iya, jadi sebenarnya orang tuanya itu juga membangun usaha itu karena dia pengen anak-anak dia tuh sebenarnya utamanya itu untuk anaknya, cuman jadi Melebar ya. Iya, melebar ke semua kalangan anak spesial gitu. Jadi katanya dia pengen anaknya itu dipandang tidak sebelah mata, jadi Iya, sama benar-benar. gitu. Jadi dia pengen anaknya tuh bisa kerja, bisa mencari uang gitu. Bisa mandiri Iya, ya sama betul, kayak betul. anak-anak Wah, lain. keren. Orang tuanya juga keren ya. Iya. Dia dari mempertahankan Mindsetnya janinnya bagus. aja dia udah Benar, keren benar. banget kan. Nah, coba dong kalau dari Shiva kamu gimana cerita? Kalau tadi kan si Sisil bahas di luar negeri ya. Nah, kalau di sini tuh ada dalam negeri. Kalian tahu gak sih yang namanya Putri Aryani tuh? Tahu. Penyanyi kan? Pernah Iya. viral itu ya. Iya, benar-benar. Juara itu. Itu kan dia tunanetra ya. Iya. Nah, terus kemarin tahun 2023 dia kan ikut di American Got Talent kan? Benar. Nah, tapi sebelumnya dia juga pernah ikut juga nih di Indonesian Got Talent. Itu dia pas umur 8 tahun. Wow. Keren ya? Tapi lolos gak yang di Indonesia? Indonesian Got Talent lolos. Dia menang. Oh, berarti dua kali? Iya. Terus yang di American Got Talent ya kan? Iya, Menang Iya. juga. Oh, tapi mungkin belum viral kali ya yang Iya. waktu di Indonesia. Karena Jadi aku taunya sih yang udah di Amerika, Iya, yang udah punya masa lagu besar itu banget. kan. Yang dia dapat golden buzzer Iya. ya dari Iya, Simon, keren keren sih. banget sih. benar-benar. Iya, terus dia juga kayak bisa main piano loh, padahal tunanetra. Terus kayak nyanyinya juga suaranya itu kayak wow. Iya, keren benar, banget. lagunya juga di ini Iya. kan, di akuisisi ya? Iya. Iya, Li. Iya, betul. Iya, jadi kayak emang karena udah melekat banget tuh jadinya lagu itu sama si Putri Aryani ini. Iya, betul. Iya, itu dia buat sendiri kan ya? Iya. Iya, benar. Keren banget. Nah,
bagus banget nih cerita dari teman-teman. Aku tuh juga punya cerita, cuma bukan spesifik satu orang atau kayak tadi Sisil gitu. Jadi di Indonesia juga banyak kafe-kafe yang emang penyandang disabilitas itu ada di situ, kayak tadi Down syndrome, terus abis itu ada juga yang kafe orang tuli itu. Oh iya, Orang tahu, tuli. kafe sunyi, Iya, kafe kafe sunyi, sunyi. kafe, bener-bener. Jadi kayak emang sebenarnya di Indonesia udah lumayan banyak untuk lapangan pekerjaan bagi anak-anak ABK ini. Cuma emang gimana tergantung dari orang tua juga, dukungan orang tuanya. Kayak dari cerita semua teman-teman, kayak Erika, cerita Aziza, cerita Sisil, cerita Shiva, itu kan semuanya orang tuanya juga mendukung gitu loh, untuk kayak ayo kita bangun nih Kembangkan anak lagi ini minatnya, gitu. bakatnya. Jadi emang terlepas dari kisah-kisah ini, terdapat juga peran orang tua yang sangat Hebat, membantu. ya. Iya. Jadi kisah-kisah ini tuh benar-benar tidak terlepas dari peran orang tua, dan semoga kedepannya semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa mengetahui potensi anak-anaknya gitu. Jadi emang nggak didiemin aja anaknya dan merasa malu gitu kalau punya anak berkebutuhan khusus. Ya, kita apalagi kan sebagai generasi muda yang kedepannya bakal menjadi seorang ibu Iya, benar. gitu, dan kita juga kedepannya bakal jadi seorang guru gitu. Mungkin kita bisa mengarahkan anak atau anak didik kita nanti kedepannya tuh, ayo kita explore apa yang kamu suka, siapa tahu bisa menjadi pekerjaan nantinya buat kamu, biar anak berkebutuhan khusus itu tidak bergantung terus sama orang di sekitarnya. Benar, itu adalah poin yang sangat benar. Nah, gitu guys, pembahasan kita hari ini mengenai kisah inspiratif teman-teman dari anak berkebutuhan khusus. Buat teman-teman yang udah menonton ini, terima kasih, dan semoga kisah ini juga dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Bye.